Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tema hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Pancasila. Next. Di sini saya tidak sendiri, saya berkelompok dengan beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Bobi Yudo Anggoro, NPM 194, kemudian Della Aulia Rizka, NPM 163, dan Fania Damayanti, NPM 365. Next. Definisi umum. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan berpolitik secara bebas dan setara. Indonesia memiliki landasan atau acuan tersendiri dalam proses demokrasinya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat pada ayat 2. Next. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Kemudian, tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama ada teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, ada teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian yang terakhir, doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Next. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Mohatta, negara sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Kemudian akan dijabarkan oleh teman saya, Fania Damayanti. Selanjutnya yaitu alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu terjadinya krisis partisipasi rakyat disebabkan oleh ketidakadanya peluang untuk berpartisipasi dalam politik negeri. Nah, selanjutnya, secara lebih spesifiknya, yang pertama yaitu pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua yaitu partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Selanjutnya, munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, seperti pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Nah, adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya.
Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Della Aulia. Berhistoris, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas sudah berurat berakar dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Next. Tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, ada tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ada ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keahlian ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan yang terakhir, ada paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Next. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana merupakan bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak, serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai aturan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama, melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki Indonesia. Next. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.